anu leuwih walaupun di orangnya loba jago loba bisa tapi justru membuang itu semua membekali diri orang supaya rendah hati supaya bisa bergaul dengan yang lain tah menyiapkan mental kelenturan hati orang tuh bakal mengharapkan jelema anu adiku sombong dengan kehebatannya gitu ya baik ayo kita ayomi kesombongannya orang oge bakal berhadapan dengan orang arogan menurut pandangan dia semuanya gitu. Ayo kita ayomi jurus landak teh kudu dipake bener jurus kura-kura itu harus dipake bener supaya orang bisa bergaul terus lain berarti orang bermuka dua tidak bermuka dua malah orang bisa menentukan sesuatu orang kayak di dua pilihan itunya tidak tapi orang kan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan berbagai ruangnya berbagai kalangan musisi besar bagaimana supaya saya bisa diterima gitu. Salah satunya adalah selalu merendah hati selalu mau belajar selalu merasa tidak punya apa-apa jadikan diri kita ini pantas untuk disayangi orang-orang eta penting bekal nama eta titik bekal nama eta jadikan diri kita ini merasa pantas untuk disayangi orang-orang geus eta bekal nama indit keluar gitu mah itu kita anu keren tuh ketika kita berada keluar dari zona nyaman yang biasa kita situ dengan persiapannya ya lama lah kan gitu dari 2015 dan siap menerima konsekuensinya ketika pas kita berangkat ke luar kota kan gitu itu apa sih yang dipersiapkan tuh selain daripada mental gitu ya kita nggak ngomongin materi gitu mental gitu aku membahas sesuatu kita tuh selalu pas main orang ke Jakarta orang pasti nongkrong di si B dan sebagainya karya hubungannya jauh itu kan itu bisa gini kalau jadi kita sendiri sebetulnya bisa mengukur level kekaryaan kita kan ya kita sendiri ini bisa mengukur kita ini tahu 50%-nya kita dan kita ini tahu 100%-nya kita bahkan kita ini tahu 0%-nya kita kan kita yang tahu betul kita yang tahu maka lakukanlah di ruang medium kesendirianmu itu 100% ulah dihalang-halang berkarya mah aduh isian penonton terlaku isian penonton gak suka buang dulu kebutuhan kita itu bukan untuk itu 100% kan dulu agar terbangun totalitas merdekakan nanti diri orang 100% kan baru disitulah ada diskusi beda deui oh ini karya sudah 100% apa yang harus dikurangi apa yang harus ditambahi setelah 100% jadi nanti ada 100% kedua yang akan membuat kita siap untuk melangkah 100% kedua itu melewati renungan diri, diskusi dengan yang lain dan lain-lain. Tidak lepas dengan diskusi orang tidak lepas harus melakukan komparasi dengan pendengar yang lain harus gitu. Itu jadi kalau kita terus-terusan dirundung sama keraguan diri, ya kapan kita akan maju? Salah satu kalau mau lebih jauhnya salah satu godaan setan itu adalah meragukan, ragu-ragunya, memberikan keraguan pada diri kita untuk agar kita berjalan di tempat itu menurut saya adalah salah satu godaan setan. Kita ada prosesnya tadinya ada proses ada indikatornya lah proses dan sebagainya. Kalau ada gambar presiden masalah ya nanya sih sebenarnya bukan memberanikan diri mungkin nanya
bukan memberanikannya ataupun bisa ada rasa ketakutan atau apa gitu. Kan gini, kita bisa mengukur kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan kitanya tingkatkan, kekurangan dan diperbaiki, berarti kan gitu. Nah itu yang akan menjadi modal yang akhirnya kita akan merasa percaya diri untuk melangkah agani gitu. Hari saya mah gini, kiat-kiat yang saya lakukan, kenapa saya berani untuk membuat album gitar gitu ya, album solo gitar gitu yang sebetulnya bisa dikatakan sedikit riskan dalam penilaian gitu kan, penilaian orang gitu. Tapi saya tidak memikirkan itu. Intinya begini, manusia mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk berkarya, mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk proses kreatifnya. Dan kita pun mengukur kelebihan dan kekurangan kita. Sebisa-bisanya di situ melakukanlah yang terbaik. Melakukanlah yang terbaik. Kalau dalam proses kreatif sih pasti gini, yang menurut kita suka tentu kita juga akan merujuk kira-kira orang lain suka nggak ya. Nah batasan itu yang pasti ada compare gitulah gitu. Apakah ini akan dipakai atau tidak. Tapi yang paling penting namanya justru itu, yang paling pentingnya adalah terbiasa kita melakukan proses kreatif yang total, merdekakan proses kreatif agar terjadi 100% pertama, lalu di-compare tes audience untuk menjadikan 100% kedua. Setelah 100% kedua, di situ kita boleh memilih melangkah atau tidak. Kan ya bisa ini sharing lah ya, tentang proses proses berkaryanya. Tapi kan di sini kita tuh susah ya untuk merubah mindset kan gitu, bahwa kita nggak peduli ada penonton atau tidak, mau didengarkan atau tidak, begini dan sebagainya. Itu mindset itu kan yang gini, memang mindset itu harus dibentuk. Salah satu yang membentuknya adalah bagaimana kita membiasakan diri membuat rutinitas kreatif dalam kehidupan kita sendiri. Nah itu jadi saya masih menggarisbawahi kenapa misalkan banyak seniman yang tidak berkarya, apa masalahnya? Sementara fasilitas sebetulnya sekarang serba dimudahkan. Apa? Satu pertanyaan, apakah tidak bisa? Dua pertanyaan, apakah ragu-ragu, tidak percaya diri? Ketiga, apakah lebih senang memainkan lagu orang misalkan gitu. Nah ini saya sendiri masih meraba-raba jawabannya. Apakah mungkin yang ini tidak bisa, ataukah yang ini tidak berani berkarya, ataukah yang ini lebih menyukai memainkan misalkan gitu. Nah kalau saya sih gini, ruang kreatif itu adalah sebuah ruang yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Salah satu poin besar yang terpenting dalam hidup saya adalah jangan mengganggu ruang kreatif saya. Siapapun akan saya hadapi gitu, mengganggu sekalipun misalkan orang terdekat saya gitu, ngeganggu ruang kreativitas orang gitu, tidak ada ampun gitu bagi saya. Nah itu pertama, itu saya selalu membuat rutinitas kreatif dan diberikan keleluasaan. Tentu saja saya juga harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang nyata ini. Saya harus membantu ibu, membantu istri, merawat anak dan lain-lain. Itu semua harus dipenuhi. Penuhi juga dong ininya. Ketika kita sudah memenuhi kehidupan nyatanya, sekarang kita tinggal menghidupi impian kita, yang jadi harapan kita, yang jadi motivasi kita untuk terus bergerak maju gitu. Apa? Kalau saya ya satu, karya. Ya dari hal-hal seperti itu ya mulai melangkah ke materi ini, mulai melangkah ke materi
hari ini. Oke. Ya seperti yang katanya kita membantu orang tua, terus ada istri, ada anak dan sebagainya lah kan kita ya. Dan passion kita tuh ada di jalur yang memang jalurnya yang untuk showbiz, untuk ke bisnis, untuk ke oriented, money oriented itu jauh lah gitu kan. Itu mempersiapkan itu ya, mempersiapkan mental itu yang support ke istri ataupun misalnya berani gak sih gitu anjlug loh gitu ya. Anjlug dia memang lain pedagang, lain lawan dan sebagainya gitu. Ada rintangan itu sebenarnya masalah klasik sebenarnya. Masalah klasik yang terjadi di kalangan seniman sampai akhirnya terbunuhnya eksistensi, misalkan katakanlah banyaklah kasus itu. Setuju lah ya. Seniman banyak terbunuh gara-gara sesuatu hal, misalkan dalam tanda petik sudah berkeluarga atau lain karena lebih mementingkan finansial. Tentu saja saya juga harus mencari uang. Saya juga harus menghidupi istri saya dan anak saya. Bahkan saya juga harus bisa membantu orang tua. Jadi kasarnya mencari uang itu wajib. Harus pisahkan antara mencari uang dengan berkarya. Karya yang untuk mencari uang dengan karya yang untuk artinya kalau saya menyebutnya ini ruang syukur. Kekaryaan yang absolut ini saya sebutnya ruang syukur. Ini adalah bentuk syukur saya ketika Tuhan sudah memberikan segala macam yang bisa saya lakukan, dan ini ruang syukurnya, dan ini ruang kerjanya. Saya juga dapat uang dari musik, Pak Gani, membuat musik iklan, membuat aransemen dan lain-lain gitu. Saya dari musik. Feedbacknya itu tetap ada lah ya. Saya juga harus mencari uang. Nggak bisa juga saya terus berkarya. Tapi kalau saya punya prinsip ini, karya is karya, uang is uang. Berarti di situ kan ada sebuah olahan manajerial berarti Pak, betul nggak? Bahwa meskipun skill atau misalnya gift saya ada di sini, tapi ya memang satu ini harus kembali oriented, dan ini memang harus ke eksistensi karya kita. Ya biasanya kan sih ya sebagai pekerja lah, anggap saya mungkin ini pekerja tadi lah. Biasanya kan itu memanage hal seperti itu akan sangat sulit gitu loh Pak. Kan gitunya. Menurut saya amat sangat sulit lah gitu. Hasil saya dari iklan ini saya harus ke dapur misalnya, tapi hasil dari iklan pun ini saya harus berkarya kan gitu. Itu yang harus di manage berarti kan gitu ya. Dan itu pun harus ada konsekuensinya dong dalam keluarga gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah ungkapan jitu kepada istri, misalkan kepada pendamping, bahwasanya saya itu hidup untuk ini. Selain dari saya hidup sebagai suami kamu, saya juga hidup untuk berkarya. Dan bagaimana seorang istri bisa mengapresiasi tentang hidup saya? Kalau saya begitu, sudah janjian dari awal. Sudah ada komitmen gitu. Sudah janjian dari awal. Saya ini istri kamu, tapi saya juga harus berkarya. Gitu. Karya juga adalah anak darah daging saya, gitu. Yang dicurahkan lewat bunyi, misalkan kan gitu. Nah, itu penting komunikasi dua arah yang kesinambungan, yang bisa saling bersinergi gitu. Jadi sangat penting memberikan membuka gitu pandangan istri tentang semuanya harus terpenuhi. Saya akan tidak bahagia kalau saya tidak berkarya. Saya akan menjadi orang sakit kalau saya tidak berkarya. Nah, istri harus tahu itu. Dan alhamdulillah istri saya tahu itu. Saya akan jadi orang sakit kalau saya tidak berkarya. Gitu. Jadi, tapi
jelas kamu nomor satu, anak kita nomor satu, prioritas gitu. tentu saja hidup dan mati urusannya gitu. Ini juga nomor satu, tapi dalam ruang yang ini, ruang yang berbeda. Beda, pisahkan antara hidup dan karya. Tapi bagaimana akhirnya suatu saat akan menjadi kesinambungan gitu. Saya berkarya, punya harapan atau punya ambisi besar, ya saya manusia biasa, manusia normal yang ingin meningkatkan hidup kan gitu kan. Nah, mungkin tidak dari kekaryaan ini, karya ini akan menjadi media gitu, mobil gitu, mobilisasi untuk saya menaiki level selanjutnya gitu dalam kehidupan saya. Nah, itu juga dipertimbangkan. Berkarya kalau tidak karuan untuk apa Gani? Berkarya kalau tidak untuk dinikmati untuk apa? Ya jelas karya itu dibuat untuk dinikmati kan. Nah, masalah level kualitasnya itu terserah, masing-masing punya passion, masing-masing punya kadar, punya takaran, punya racikan. Yang ini terlalu manis, yang ini sedang manisnya, yang ini begini, yang ini harganya mahal, yang ini harganya medium, yang ini harganya murah. Yang penting bisa dinikmati kan. Kalau misalkan anggap saja karya itu sebuah kue misalkan, ketika yang laku adalah misalkan kue sus misalkan, saya tidak akan jualan sus, saya mau jualan kue taranya, walaupun jarang yang beli tapi pasti ada yang beli gitu. Itu salah satunya kita berkarya untuk kita, untuk hidup, untuk syukur, dan juga berbagi harmoni kepada semua kalangan yang bisa mendengarkan, yang akan menyukainya gitu sih. Jadi wawancara gitu dan wawancara ya yang ngebahas channel YouTube yang orang-orang jujur lah bisa bilang mantap, tapi ya memang dijin pionir ya. Oke. Ya,